kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah mereka berkata yang baik-baik atau diam. Bapak dan Ibu, judul ceramah kita malam hari ini sesuai dengan jadwal adalah sikap berlebihan di bulan Ramadan. Kenapa perlu kita sampaikan judul ini? Tentu bahwa selama bulan Ramadan yang kita tahu adalah bulan di mana kita akan mengontrol diri, akan menjaga baik pikiran, hati, dan perbuatan kita. Tapi di saat yang sama itu pula kita dihadapi oleh berbagai macam godaan, sehingganya ada potensi melakukan sikap berlebihan. Dalam agama, sikap berlebihan itu disebutkan al-israf, berlebih-lebihan, atau juga disebutkan al-ghulu, dan juga artinya berlebih-lebihan. Ayat yang kita bacakan tadi dalam ayat ke-31 surah Al-A'raf ini berdasarkan pendapat ulama tafsir, sebab turunnya ayat ini adalah ketika seorang perempuan yang sedang melakukan tawaf berkeliling Ka'bah, dan perempuan itu menggunakan pakaian yang sangat minim, terbuka aurat seluruhnya kecuali sedikit kain yang menutup farjinya. Maka inilah yang menyebabkan turunnya ayat ini, dan sehingganya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang terbaik ketika akan memasuki masjid. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Sejatinya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita tentu membatasi berbagai macam aktivitas dan sikap kita. Sebenarnya Ibu, kalau di luar Ramadan awak bisa saja makan 3 kali sehari. Siang hari makan 3 kali sehari. Seharusnya Ramadan itu karena Ramadan makan 2 kali sehari, ada sebuah peluang bagi awak yang sekali makan itu sebenarnya bisa kita sisihkan. Baik kita sisihkan untuk keperluan rumah tangga ataupun kita sisihkan untuk keperluan sosial, ini bertambah peluang kita. Harusnya kita seperti itu Ibu. Tapi faktanya adalah ketika bulan Ramadan, kebutuhan kita yang biasanya makan 3 kali sehari itu, ya katakanlah biayanya mungkin sekitar, kalau 50.000 sekali makan, mungkin sekitar 45.000. Tapi justru di Ramadan itu justru lebih daripada itu. Sesungguhnya ini yang berlebih-lebihan. Harusnya Ramadan mengajarkan kita kepada untuk menghemat. Ramadan mengajarkan kita untuk mampu berbagi, menyisihkan sebagian apa yang bisa kita sisihkan. Tetapi ternyata Ramadan justru di saat itu pula kita digoda untuk berlebih-lebihan di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Inilah yang barangkali mungkin perlu. Nah, apa-apa kira-kira sikap yang berlebihan itu? Yang pertama jelas terkait dengan persoalan kulu washrabu, makan dan minum. Awak aco makan dan minum itu seolah-olah membalikkan hari. Hari siang biasanya makan 3 kali sehari, kini malam mungkin 3 kali sehari, mungkin lebih daripada itu. Bahkan apa-apa yang tak biasa kita makan di luar Ramadan, bahkan di bulan Ramadan, situ lo coba makan. Misalnya jarang makan kolak, enak, makan cendol, makan es, minum es dan segala macam, itu jarang kita lakukan. Tapi di Ramadan kita lakukan itu. Bertambahlah kebutuhan kita, berlebih-lebihan, yang kadang-kadang kelebihan itu tentu mengundang
rasa yang menyebabkan awak tidak bisa senang dan tenang beribadah. Kalau lah kadang mana kali awak, nah tentulah malih. Cik Imam Syafi'i, karena perut ini adalah bagian yang terburuk, yang kalau diisi perut itu dalam kekenyangan, maka dia akan menyebabkan berat badan bertambah, kemudian hati menjadi keras. Jadi orang-orang yang acuh kekenyangan itu hatinya kareh, hatinya keras, tidak lembut menerima kebenaran, dan kemudian biasanya dia malas dan selalu mengantuk dan ingin tidur dan jauh dari ibadah. Pada Ramadan adalah mengajarkan kita untuk mengurangi hal-hal yang akan menyebabkan terganggunya ibadah kita. Bapak Ibu, itu yang pertama. Makanya kita Ramadan ini diajarkan untuk makan dan minum jangan sampai berlebih-lebihan. Kalau berlebih awak beri dakwah, tapi tidak untuk awak, untuk kita sedekahkan. Ya kalau seandainya awak ingin balik kolak lebih dakwah, tapi tidak untuk awak, kita sedekahkan. Kenapa? Karena ada peluang itu. Yang biasanya kita belanja sampai 5.000 itu mungkin untuk sehari itu awak sudah, kini bisa sebagian kita sedekah. Inilah maksud bagaimana kita di bulan Ramadan itu jangan sampai pola hidup yang berlebih-lebihan. Karena persoalan perut ini adalah persoalan yang sulit kita atur. Ketika sore itu di saat siapapun juga, bahkan kita pernah berjalan-jalan dengan seorang hebat, seorang tokoh, bahkan seorang pejabat. Kalau lewat-lewat jalan itu nampak, ya suka lama cinduan, ya suka lama itu. Jadi artinya siapapun, karena ini persoalan perut itu persoalan yang menggoda siapapun. Kadang-kadang memang tidak kita pikirkan bahwa siapa kita ini mudah tergoda. Ini persoalan perut. Yang kedua adalah persoalan tidur. Jadi Ramadan, banyak orang yang biasanya mungkin tidurnya kurang di luar Ramadan, tapi di Ramadan dia tambah tidur. Padahal tidur itu jelas telah diperuntukkan untuk kita saat-saat tidur. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian untuk tempat tidur bagi kita, untuk tidur bagi kita. Kalau siang boleh saja kita tidur, tapi tidur tidak seperti tidur malam. Jadi seperti tidur Qalilullah yang dikatakan oleh Nabi, tidur menjelang salat zuhur. Bisa waktu tidur, tapi tidak berkepanjangan. Ada orang yang berpuasa karena menganggap bahwa lalu ke ibadah banyak lalu pada jago untuk menahan rasa lapar. Karena ada pemahaman tentang nomor ibadah, lalu ko adalah ibadah, maka setiap hari lalu tarik sehingga tidak ada tarasulitan. Dan ini termasuk hal yang berlebih-lebihan, sikap yang berlebih-lebihan. Makanya mata kita ini memang ada jatah untuk tidur, tetapi jangan berlebih-lebihan. Karena tidur yang berlebih-lebihan tentu akan menyebabkan produktivitas. Seorang yang sedang berpuasa itu menjadi berkurang. Kalau dulu ya, kalau puasa itu malam tadarusan sampai waktu sahur. Sudah besok pagi lalu, sudah semua lalu sampai waktu zuhur. Ada cerita kerajaan. Memang orang-orang dahulu sebulan bulan itu memang usahakan untuk mencari penghasilan, dan sebulan Ramadan itu tak ada cari. Tapi kini dunia lah berubah. Kalau Ramadan ini sedang bekerja kita, Ramadan tetap beraktivitas, Ramadan tetap kuli bekerja. Bahkan lebih banyak kerajaan luar Ramadan boleh daripada hari biasa. Inilah tantangan. Yang ketiga adalah yang berlebih-lebihan itu adalah belanja. Di Ramadan harusnya awak banyak membelanjakan harta aku untuk ibadah. Banyak peluang-peluang ibadah yang ditawarkan saudara kita, termasuk dari PIC menawarkan berbagai macam program
yang ujungnya adalah tentu bagaimana menarik infak jemaah agar mereka beribadah, agar dilipat gandakan pahala di Ramadan ini. Tetapi di Ramadan ini pula lah tantangan kita, karena ada masa yang ditunggu oleh orang yang berpuasa, yaitu hari Lebaran. Hari ini tidak menentu. Orang-orang berpikir apapun akan mereka lakukan supaya Lebaran itu menyenangkan. Sehingga kalau kini ada kawan-kawan yang terlambat dapat THR, kok dihebohkan. THR belum dimulai, belum nampak hilal THR kalau mulai. Jadi kalau mungkin sudah hari raya, kalau sudah hari itu tidak THR namanya, itu TSR benar, tunjangan sudah raya ya. Kalau itu yang terjadi tentu bahwa tujuan puasa sebenarnya tidaklah untuk mengontrol hawa nafsu, tetapi justru dengan berpuasa kita melepaskan kembali hasrat, keinginan kita ubah. Selama mungkin awak baju anak-anak malah banyak rancak. Hari raya perlu beli baju baru. Gorden awak masih rancak, hari raya perlu diganti. Dan berbagai macam kebutuhan lain yang sesungguhnya tak perlu kita belanjakan, tapi tetap kita belanjakan. Dan inilah yang menyebabkan banyaknya kebasiran, banyak yang baik-baik. Sehingga kalau ibu-ibu kalau dihitung bajunya, sepatunya, itu kalau dibariskan itu luar biasa. Anda tahu dan takana aja mana yang bajunya, mana sepatunya, saking banyaknya. Sementara di pihak lain ada orang yang setiap hari berkutat memikirkan makan, apa yang makan pagi, apa yang makan sore. Sementara harusnya kita bisa berbagi dengan harta yang kita belanjakan, tapi karena banyaknya godaan untuk berbelanja di Ramadan itu, maka disitulah awak banyak akhirnya berlebih-lebihan dalam bersikap. Yang ketiga, yang keempat adalah banyaknya perbuatan-perbuatan Allah di Ramadan. Allah artinya perbuatan sia-sia, perbuatan yang tak menguntungkan, baik dalam ucapan, mau tahu di Ramadan kok paling lama. Banyak cerita-cerita yang berpeluang terjadinya dosa, yang berpeluang terjadinya dusta, yang berpeluang terjadinya ghibah. Ini adalah perbuatan lama. Ramadan justru menginginkan kita banyak berbicara hal yang baik-baik. Bukankah ukuran salah satu keimanan kepada Allah dan hari akhirat itu diukur dengan perkataan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah mereka berkata yang baik-baik atau diam. Artinya ukuran diamnya seseorang dan berbicaranya seseorang itu ada korelasinya dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Artinya ketika dia bicara, dia yakin bahwa bicaranya ini akan didengar, dilihat, disaksikan, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat apa yang dibicarakan akan dibalas kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kebaikan ataupun keburukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu perbanyaklah lafaz-lafaz kebaikan yang keluar dari lisan kita. Banyaklah membicarakan hal-hal yang baik. Jangan sampai terseret kepada kemaksiatan, kepada hal-hal yang akan menjurus kepada dosa dan kesalahan. Perbuatan lama lain, banyak anak-anak biasanya akan ngabuburit ke ini main-main game, calik-calik HP, ya kan? Sampai datang waktu berbuka. Padahal saat-saat itu saat-saat penting untuk beribadah. Tapi banyak orang-orang yang tidak memanfaatkan. Inilah yang kita nilai sebuah perbuatan yang berlebih-lebihan. Apalagi justru di saat Ramadan itu puluh banyak kadang-kadang suara-suara mercun, suara-suara seperti ya sarasur di Gaza kita bayar. Kok tiba mana situasi Gaza, kondisi mungkin tidak tahu kalau apa salah. Tapi inilah yang terjadi sepanjang jalan. Kita lihat ada pos-pos di mana orang menjual mercon, menjual kembang api,
yang akan dimainkan oleh anak-anak kita. Ini lawas, sia-sia perbuatan. Ramadan menginginkan kita beribadah, tapi justru Ramadan ini diganggu oleh ibadah kita oleh hal yang seperti itu. Jangankan untuk mendukung ibadah orang, tetapi justru mengganggu. Inilah perbuatan yang sia-sia sesungguhnya. Ini oleh karena itu mari kita selama Ramadan, mari kita jaga dari apa-apa yang akan membuat sia-sia Ramadan kita. Berlebih-lebihan amalan kita ini yang tentu sikap perilaku ini akan merusak nilai ibadah Ramadan kita. Yang pertama, makan dan minum berlebih-lebihan. Yang kedua, tidur yang berlebih-lebihan. Yang ketiga, belanja yang berlebih-lebihan. Yang keempat adalah perbuatan-perbuatan lawa, sia-sia yang tidak terkendalikan oleh kita. Mudah-mudahan sedikit dosa kita ini memberikan manfaat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga ibadah Ramadan kita agar terhindar dari sikap perilaku yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد فقال الله تعالى في كتاب العزيز نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang diberikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita kutip Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah kembali memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita yang telah membangunkan kita kembali, menghidupkan kita kembali dari tidur-tidur kita dan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali datang ke rumahnya, menunaikan kewajiban kita selaku seorang muslim yang melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah dapat kita laksanakan dengan berjamaah. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada malam tadi terkait tentang sikap berlebihan di bulan Ramadan yang kemarin atau tadi malam kita telah membahas tentang bagaimana sikap-sikap berlebihan itu yang dilakukan oleh umat Islam selama bulan Ramadan. Artinya perilaku-perilaku umat Islam yang sesungguhnya bisa memperoleh banyak keunggulan dan kelebihan dengan Ramadan, tetapi kadang-kadang karena mereka berlebihan di dalam sikap dan perbuatannya, sehingga banyak di antara mereka yang merugi dengan Ramadan mereka. Maka di kesempatan ini ada tiga hal sikap yang bisa mengontrol diri
selama di bulan Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi di dalam surah Al-Baqarah 172 ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada kita orang-orang yang beriman, sebagaimana juga Allah memanggil ketika orang berpuasa itu dengan orang-orang beriman. Allah memanggil orang beriman dengan perkataan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rezeki apa yang telah kami anugerahkan kepadamu dari hal yang baik-baik. Artinya sesuatu yang baik yang akan kita manfaatkan, kita pakai, kita makan selama bulan Ramadan ini. Jadi ada di sini Allah menggunakan kata-kata thayyibah, artinya hal yang baik. Hal baik tentu kita memilah mana yang baik untuk kita. Artinya tak sado rasaki yang dapat di awak itu kawak makan sadonya, tak sadonya doh. Awak pilih ma yang baik untuk kita. Jangan sampai apa yang kita pakai, apa yang kita makan karena mana akala menurut Quraisy Shihab tidak hanya dikategorikan dengan perkataan memakan saja, tetapi juga diartikan lebih luas lagi juga memakai. Jadi apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita konsumsi tentunya, maka harus hal-hal yang baik. Apa kategori baiknya? Tentu baik menurut agama berasal dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berpuasa menahan, kita berpuasa ini mengendalikan diri agar jangan sampai hal-hal yang tidak baik menurut agama terpakai oleh kita. Kita makan deh. Makanya harus kita perhatikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga mengingatkan falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang akan dimakannya. Jadi wah perhatian elok-elok. Kalau hari ini kita mengkonsumsi sesuatu, alhamdulillah ini sudah banyak petunjuk-petunjuk. Contohnya makanan yang kita makan. Kalau awak membeli di pasar, nampak deh awak ma yang elok, ma ndak elok. Ada peluang memilih. Kalau beli di kedai, nama bungkus ada expirednya, ada ingredientnya, ada unsur-unsurnya, ma yang elok untuk awak, ma yang tidak elok untuk awak, ma yang bisa bermanfaat untuk awak, ma yang tidak. Kita perhatikan. Kalau sebagai umat Islam tentu kita perhatikan ada label halalnya. Ini baik untuk kita. Tidak semua, karena banyak makanan-makanan yang datang dari luar negeri itu tidak mempertimbangkan kehalalan. Ya, tandanya kadang-kadang pulang kawan-kawan dari Batam, kawan-kawan dari Jakarta membawa coklat yang pemanya. Kita perhatikan ada unsur-unsur yang tidak halal di dalamnya. Ini kita perhatikan. Dan inilah pengendalian kita. Jadi tidak sado makanan-makanan lama itu selalu otomatis kita konsumsi. Maka kita perhatikan apapun. Kalau kita perhatikan, kalau cocok untuk kita, baik untuk kita rasanya sebagai seorang muslim, ya kita pakai. Kalau tidak, atau merusak kepada kita, mungkin kandungan lemaknya terlalu tinggi, tentu tidak kita pakai. Ini kan di berbagai barang-barang yang akan kita pakai itu kan ada instruction for use-nya, ada petunjuk penggunaannya. Kalau di barang-barang kan itu. Nah, seperti itu juga kita. Bapak dan Ibu, artinya secara luas hal-hal yang terkait dengan kehalalan ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan apa yang kita makan, bahkan termasuk apa yang kita pakai sekalipun juga kita perhatikan. Banyak barang-barang yang berlebihan yang kita pakai, yang kadang-kadang kita tidak sadar ada unsur-unsur yang tidak halal di dalamnya. Karena kalau kita memakai barang-barang
yang dari kulit umpamanya, kita pastikan bahwa kulit yang menjadi bahan dari yang kita pakai itu memang kulit-kulit yang terjamin kehalalan. Kan ada pakai tas ibu-ibu, pakai dompet awak laki-laki, pakai ikat pinggang, pakai sepatu, pakai jaket dari kulit. Tahukah kita dari kulit apa itu dibuat? Nah, ini perlu kita perhatikan. Nah, di Ramadan ini kita mencoba untuk selalu mengawasi, selalu mengontrol tentang apa yang kita pakai dan tidak hanya kita makan. Karena dengan mengontrol inilah hal-hal yang selama ini kita konsumsi bisa kita atur, bisa kita jaga, jangan sampai apa yang masuk ke dalam diri kita itu merusak. Kalau di dalam Ramadan awak bapak-bapak yang biasanya suka atau ada yang tergolong orang yang merokok, maka di Ramadan bisa dikontrol sesungguhnya. Dikontrol. Kan di luar rokok itu kan ada tulisan. Tulisannya merokok membunuhmu gitu. Itu sebenarnya artinya merokok itu ada peluang untuk merusak kepada orang yang mengkonsumsinya. Ya kalau awak pikir tentu secara pikiran sehat, kalau itu lakukan berarti ini membahayakan kepada kita, tidak bermanfaat untuk kita. Kalau adalah umpamanya air mineral yang tulisannya minum air mineral ini membunuhmu, pasti tidak tahu dah minum itu dah. Atau memakan roti ini menguruskan kamu atau membuat kamu sakit, pasti tidak mau gitu. Nah, inilah yang barangkali perlu menjadi hal yang kita perhatikan. Jadi hal-hal yang baik untuk kita dalam perspektif agama tentu baik dalam perspektif halalannya, dalam perspektif kesehatan baik untuk tubuh kita. Jangan sampai hendaknya apa yang kita makan merusak kepada kita. Masalah muslimin, jemaah salat subuh dari mati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah maka apa yang diberikan Allah kepada kita itu mari kita syukuri. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya mengontrol bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini kita yakini ini adalah pemberian Allah kepada kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena keluar biasaan kita, tetapi karena Allah memberikan kepada kita. Jadi kami yang memberikan kata Allah. Kalau kami yang memberikan kata Allah, berarti kita hanya penerima nikmat. Ketika kita menerima nikmat, maka mari kita syukuri. Bagaimana bersyukuri nikmat Allah itu? Kata ulama, kata-kata syakara itu kita kutip juga dari tafsiran Quraisy. Syakara itu artinya menampakkan. Lawannya kafara yang artinya menutup. Jadi menampakkan, membuka. Jadi orang-orang yang mendapat nikmat ditampakkan nikmat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah nikmat yang diperolehnya, maka semakin dinampakkannya dia memperoleh nikmat itu. Dia tidak tutup-tutupi. Artinya dia pakai nikmat itu untuk diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah nikmatnya, semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah nikmat yang diperolehnya, semakin tinggi kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita manfaatkan adalah untuk dekat kepadanya, sang pemberi nikmat itu. Jangan sampai kita tutupi nikmat itu. Ketika Allah meminta nikmat itu untuk diberikan, kita tutupi seolah-olah nikmat itu tidak ada kita peroleh. Maka ini adalah hakikat kufur yang sesungguhnya. Semakin bertambah nikmat diberikan Allah kepada kita, justru nikmat itulah yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dikatakan kufur. Kufur artinya tidak sesuai peruntukan nikmat yang diberikan Allah itu
yang telah diberikan Allah kepada kita itu, yang seharusnya semakin kita dekat kepada Allah, tetapi justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang dapat nikmat luar biasa, tetapi karena nikmat itu dia terhalang beribadah. Kemudian dengan sikap hidup yang berlebih-lebihan. Sikap hidup berlebih-lebihan. Contohnya kalau beli motor, ya kalau ada motor-motor yang barangkali harganya 30 juta, tapi ada orang membeli motor harganya 350 juta pokoknya. Dan sesungguhnya itu pada prinsipnya adalah hal-hal yang sesungguhnya lebih dari apa yang kita butuhkan. Maka ini perlu kita sebagai wujud syukur kita, karena kelebihan pembelian seperti itu kan bisa kita manfaatkan untuk yang lebih banyak lagi, kemanfaatan untuk manusia. Ada saudara-saudara kita yang untuk sekolah anaknya sulit, untuk bayar uang kuliah anak, untuk beli baju, untuk beli makanan, mereka sulit. Nah, sementara di sisi lain ada orang yang dengan mudahnya mereka memberikan nikmat itu dengan berfoya-foya. Maka di sini tentu menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir artinya tentu mubazir. Banyak perilaku mubazir. Kalau kita punya uang, kita tahu berapa banyak jumlah uang kita. Tapi kalau kita punya baju, kita tak tahu berapa jumlah baju kita. Berapa yang kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, baju-baju yang kita pakai. Banyak yang awak kadang-kadang tak kenal, tak tahu, lalu lupa ada baju apa. Padahal di sisi lain banyak orang-orang yang sesungguhnya kalau seandainya bisa berbagi masih layak untuk dipakai oleh seorang lain, yang sesungguhnya bisa kita berikan kepada mereka. Inilah dalam bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau kita tidak mampu bersyukur seperti ini, kelak nikmat yang banyak ini tentu akan menjadi azab bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian pandai mensyukuri nikmat ini, nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kalian kufur, justru karena nikmat ini kalian jauh dari Allah, maka ingatlah azab Allah Subhanahu. Dan terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa tujuan hidup kita ini sesungguhnya beribadah kepada-Nya. Tujuan hidup kita ini adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bila ada nikmat yang belum kita dapat hari ini, jangan kita pernah merasa putus asa. Karena ini adalah jalan untuk mengabdi kepada Allah. Kalau hari ini kita belum mendapatkan seperti apa yang diperoleh oleh saudara kita, maka kita tidak perlu kecewa. Maka ingatlah, itu hanya jalan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini bukan untuk berkompetisi dalam mengejar kesenangan dunia. Kalau saudara kita mendapatkan ini, jabatan ini, kita tak perlu pula mendapatkan itu. Saudara kita mendapatkan kekayaan yang banyak seperti ini, kita tak perlu juga. Karena tujuan hidup kita ini bukan itu. Bukan harus, tidak mesti kita mendapatkan seperti apa yang didapat oleh orang lain. Dan belum tentu apa yang diperoleh oleh orang lain ini, kalau seandainya ada pada kita, belum tentu juga baik untuk kita. Belum tentu juga baik dalam rangka kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah, tujuan hidup kita ini adalah beribadah. Dan bukankah Allah katakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi artinya apapun yang kita peroleh di dalam kehidupan dunia ini, semuanya harus berorientasi kepada tujuan yang jelas, yaitu untuk beribadah. Kalau seandainya ini tidak akan terpakai untuk beribadah, atau justru akan menjauhkan kita dari ibadah, maka harta-harta yang seperti ini, kekayaannya seperti ini, prinsipnya seperti ini, itu perlu kita hindarkan, kita kontrol. Kalau hari ini banyak orang menawarkan barang-barang mewah kepada kita, kita pikir apakah ini ada manfaat untuk tujuan hidup kita. Karena banyak orang-orang yang lupa mengejar kehidupan dunia ini, mereka tidak tahu apa sesungguhnya yang mereka cari dalam hidup ini. Mereka tidak kenal apa sesungguhnya yang akan mereka kejar.
dalam hidup ini. Sesungguhnya tujuan hidup kita adalah beribadah kepada-Nya. Apapun yang kita peroleh, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kejar, baik itu katakan harta, baik itu jabatan dan segala macam, kita pertanyakan, adakah ini bermanfaat untuk beribadah kepada Allah? Atau justru jabatan, pangkat dan segala macam ini justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Ini perlu menjadi pertanyaan kita. Ini hanya alat. Nah, alat tentu bisa berubah-ubah. Kalau alat ini tidak diberikan kepada kita, mungkin Allah berikan dengan alat yang lain dan tujuannya kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengontrol agar jangan sampai kebablasan, agar jangan sampai terlalu jauh sikap-sikap kita di dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita, yang pertama, mari sama-sama kita memilih dan memilah apa-apa yang rezeki diberikan Allah kepada kita itu yang bermanfaat, yang baik untuk kita, yang baik dalam perspektif agama tentunya, dalam cara kehalalan mendapatkannya. Yang thayyibah juga baik adalah bagaimana apa yang kita peroleh ini bermanfaat untuk diri kita. Yang kedua, mari apa yang kita peroleh kita syukuri. Mensyukuri dalam makna menampakkan nikmat itu kembali kepada Allah dengan semakin meningkatkan ketaatan kita kepada-Nya. Jangan sampai nikmat itu justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari kita meluruskan tekad dan semangat dan tujuan hidup kita di dunia ini adalah satu-satunya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang akan menghalangi itu, mari kita kontrol. Jangan sampai apa-apa yang akan menghalangi kita beribadah kepada Allah itu justru itu yang kita kejar. Karena itu akan merugikan kita dalam kehidupan dunia dan tentu akan merugikan kita dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Demikian yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.